Oke, kembali lagi di Bincang Teduh. Asik. Berarti anu anyar atuh. Aku mah coba ulangi. Kembali lagi di Bincang Teduh. Asik. Itu berasa hari cing. Kembali lagi sama James Udin di sini. Saya kedatangan tamu. Cukup tahulah saya. Harun. Mau dikeprokan? Oh ya, ulangi. Ulangi deh. Sekali ini. Saya kedatangan tamu cukup dikenal juga sama saya. Harun. Wih. Semangat atuh. Dun, gimana Dun? Sehat Dun? Basa-basi. Tuh basa-basi lah. Ya, dengar saya dari teman saya. Dengar Harun pernah ke Afrika. Nah, ke Afrika itu ngapain? Di sana itu kita ditugaskan oleh PBB. Wes, tugas PBB berarti Pajak pembangunan. itu pajak bumi daerah. Nah, berarti seorang prajurit TNI. Oke, ternyata prajurit TNI. Kesana ngapain lu ke Afrika? Tugas di sana itu kita menyelamatkan, sebenarnya bukan menyelamatkan, mendamaikan beberapa kubu. Karena di sana kan negara konflik. Kita di sana sebagai pendamai tapi tidak berpihak. Tidak berpihak ke satu ke pihak yang lain gitu. Jadi mendamaikan beberapa kubu tapi tidak berpihak kepada kubu dimanapun. Jadi netral lah. Netral. Nah kalau di Afrikanya di mana nih negaranya gitu di Afrika sendiri atau Di Afrika itu kita masuk ke negara demokratik, Republik Demokratik Kongo. di Kongo. Di Afrika Tengah. Di Afrika Tengah berarti dari dulu sampai sekarang masih ada konflik. Masih ada konflik. Kebetulan untuk tahun yang kemarin kita di Kongo. Sebelumnya ada di Sudan, ada di beberapa negara juga di Afrika, khususnya di Afrika Tengah. Berapa orang ke sana gitu? Untuk personilnya keseluruhannya itu ada kisaran lebih dari 800. Pria ataupun wanita di sana? Pria gabungan. Berarti Indonesia salah satu negara perdamaian guys. Ya, kebetulan Indonesia juga masuk ke dalam anggota PBB juga. Makanya kita ditugaskan ada perubahan luar negeri. Hal-hal unik atau hal-hal menarik di Afrika apa aja? Kan kita dari Cimahi ini ya. Cimahi spesifik ya, Cimahi. Terus ya mungkin lah jangan jauh-jauh lah ke daerah luar Bandung gitu kan. Suka kaget. Ini langsung ke Kongo gitu. Gimana nih? Kalau awalnya gitu. Kalau unik ya, Nah, yang unik sebenarnya bukan unik sih, miris kalau miris. ya. Nah, mirisnya ini apa gitu? Dari makanan kah? Ya, di sana cuaca kah gitu? untuk makanan di negara tersebut memang kekurangan sekali dari segi sandang pangan papan sangat kurang. Terus untuk tadi apa aja sebelumnya ini tuh Cuacanya gitu. Untuk cuaca di sana lebih ekstrim daripada di Indonesia sih. Panas atau gimana? Di sana sebenarnya cuma ada 3 itu. Panas, hujan, sama badai. Kirain sama salju. Nggak ada Nggak ada. salju. Kalau musim hujan ya hujan biasa, hujan angin lah gitu. Tapi kalau panas di sana saya pernah ngerasain 40 derajat di siang hari itu. Di 12 jam 1 itu masih 40 derajat. 30. Gila. Itu di kita juga. Kalau mau bikin telur boleh. Di luar pakai teflon bisa itu. Bisa. Bisa setengah matang jadi.
Jadi nggak perlu kompor, nggak perlu gas lah. Terus terus kalau air gimana nih kan identik kalau di Afrika kan identik dengan apa? Dengan air bersih gitu. Nah, kebetulan tempat saya sih di sana nggak semuanya wilayah seperti itu. Karena ada di wilayah di bagian Afrika juga dia sama kayak Lembang. Kayak Lembang. Cuacanya dingin gitu. Dingin. Sampai 12 derajat, 11 derajat di sana ada. Jadi nggak semua belahan bumi Afrika itu panas semuanya. Kebetulan di tempat saya situasinya kayak Lembang, cuman cuacanya ekstrim sampai panasnya 40 derajat. Nah kalau tadi kan ekstrimnya di cuaca ya. Nah hal unik di warga lokal Afrika apa nih gitu? Biasanya kalau hal unik sih karena Afrika ya banyak kayak tarian-tarian. Nah itu sih lebih ke tarian-tarian. Iya, seperti dia gitu. Deng-deng kieu. Nah, tadi dilanjutin hal unik dari warga lokal Afrika. Ya, khususnya Kongo ya. Dari tarian terus dari bahasa karena kayak kalau di Indonesia mungkin sama kayak di suku Dayak. Jadi di daerah satu itu bahasanya A, daerah 2 bahasanya B. Oh, berarti punya bahasa daerah masing-masing. Di setiap desa atau distrik itu dia punya bahasa masing-masing. Nah, kalau tadi warga lokalnya terus suasana kayak di kita nggak gitu kotanya, kampungnya gitu. Nah, kebetulan saya di tempat saya khususnya nggak ada aspal. Jadi selama penugasan di sana ya nggak pernah lihat aspal. Nggak ada aspal, tanah aja gitu. Tanah, panas, debu, hujan, lumpur. Itu jadi di kotanya atau di kampungnya gitu? Nah, kalau saya di pedalaman. Kalau mau ke kota harus naik heli selama 2 jam. Berarti nggak ada angkutan umum gitu? Nggak ada. Di sana orang paling kaya itu yang orang bisa dikatakan kaya itu dia punya sepeda motor. Itu paling kaya ya, itu udah kaya. Tuh saya dengerin ya, paling kaya udah punya motor ya. Nah, berarti kaya pindah ke Kongo. Nah terus apalagi nih hal menarik itu dari saya menceritakan warga negara Kongonya gitu. Jadi lebih unik. Jadi saya tahu juga kan, saya nggak tahu warga Kongo tuh kayak gimana gitu. Masih modern kah atau enggak kah? Kalau dibanding Indonesia ya, khususnya dibanding Indonesia, mungkin di Indonesia udah 2022 nih. Kalau di Kongo itu masih kita mungkin 1970-an lah. Itu kenapa itu? Apakah kurangnya informasi? Apakah ya mungkin ya konflik juga ya? Karena negara konflik itu pasti negara yang bakal terbelakang. Cuma sumber daya alam memang. Ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada. Konfliknya nih, konfliknya ini atau pengalaman menyeramkan kan ini menjaga perdamaian ya. Pengalaman ada momen menyeramkan. Ya, momen menyeramkan. Lain mistis. Menyeramkan kan. Menyeramkannya misalkan ada musuh. Oh, kayak gitu. Ada itu. Malam kita 3 kali di sana hampir ya gangguan sih, bukan penyerangan ya, gangguan dari tempat kita mungkin 10 km ada itu di gangguannya semacam apa tembakan rentetan senjata deredet ya gitu. Deredet ya malu kudu kuplas urungnya mana masieun itu teh menyerang secara langsung menyerang atau enggak gitu aja. Kalau gangguan itu biasanya cuman untuk
mengetes saja sih sebenarnya. Ngetes dari kesiapan kita. Oh, jadi ke prajurit TNI-nya atau bukan? Fleksibel kalau mereka Fleksibel. itu ada namanya milisi. Milisi, Nah, milisi oh. itu kalau kita teroris lah. Nah, teroris itu dia nyerangnya masyarakat sama pemerintah gitu. Pernah nggak secara langsung Tembak-tembakan gitu. Alhamdulillah enggak, dan jangan sampai jangan sampai terjadi, Asep terdepan. dan jangan sampai terjadi. jangan sampai itu hanya apa ya, hanya Semoga bumi ini tetap damai damai. saja. Itu hanya lah sudah. Oke. Ini atau kan Apa? berapa tahun di sana? Tuh berapa tahun kena. Kalau berapa tahunnya? Apakah 1 dekade? Normalnya 1 tahun. Normalnya 1 tahun. Tapi Cuman ada beberapa namanya tuh keperluan khusus bagi beberapa orang yang memang harus menetap lebih lama daripada orang lain. Ada yang dikangenin nggak sama setahun? nah, tuh ada yang kangenin tuh di mananya di Indonesia Itu dah hareun makanan makanan apa dari gitu. sananya. Misalnya kan udah lama nih di Amerika suka kangen gini kan. Di sana di Semang Edima resep laukna Nah. gitu ta gitu. Kalau di Afrika apanya gitu yang bikin kangen gitu? Tempe dan tahu. Kalau lagi di Afrika kangen tempe dan tahu. Jadi makannya apa gitu? Kan tanah di Oh, kau Daging sama sayur Daging udah sama gitu sayur. aja. nggak ada nasi? Ada. Masih ada. daging sayur. Selama setahun kan bayangin selama setahun makan daging sama sayur sama nasi terus Terus tiap hari. tiap hari ya bosen lah. Nggak ada jengkol kan, Nggak ada. nggak ada putih Nggak ada kan, putih, nggak ada asin. nggak ada orek tempe. Kangkung. Itu harus kita tanam juga. Oh, dari sana nggak? Ya, kita tanam di sana. Nah, kalau misalkan nih Pak Gurun itu teh prajurit, gimana yang pengen jadi prajurit gitu, khususnya TNI lah, boleh? Teman-teman yang bertekad Oh, atau iya, cita-cita iya. jadi TNI apa nih quotes terbaiknya gitu. harus apa, ada kriteria apa gitu, boleh? Intinya kalau mau jadi prajurit TNI itu pertama memang harus sehat lahir dan batinnya, sehat mentalnya lah intinya gitu. Terus kesiapannya seperti apa, kayak olahraga kayak gitu juga sering belajar gitu, pasti ada belajar. Itu sih kalau misalkan kalau memang mau niat jadi TNI itu memang harus disiapkan secara fisik dan mental. Nah, kalau misalkan kan itu jadi TNI-nya. Ya. Kalau jadi pengen jadi apa petugas PBB atau apa? Oh, kalau itu memang ada seleksi dulu dari beberapa kriteria. Yang intinya harus bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris tuh, bisa bahasa Inggris. Oke. Nah, terima kasih Rin, udah sharing, udah bercerita tentang Kongo. Kamu di Kongo gimana situasinya? Terima kasih. Tadi lanjutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.